Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memperkenalkan diri. Saya Febrio Adi Sasaka dan ini Hamidin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tugas mata kuliah sistem operasi. Baiklah, tanpa banyak kata langsung saja ya. Baiklah, penjelasan pertama yaitu pengertian sistem operasi. Oke, seperti sini nih, sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon atau program yang berjalan di latar belakang untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Nah, contoh seperti yang ada dalam gambar itu. Sini ada Linux, Apple, dan lain sebagainya. Oke, next. Yang kedua, fungsinya. Fungsi sistem operasi yaitu 1. Manajemen sumber daya komputer. Manajemen sumber daya komputer ini sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberikan akses pada disk, dan lain sebagainya. Yang kedua, berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan ini merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Yang ketiga, menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengoordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Kemudian pada gilirannya akan menjalankan operasi dasar komputer. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Fungsi sistem operasi itu mampu mengoptimalkan perangkat keras maupun lunak. Sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan lunak agar bisa saling bekerja sama dengan baik. Yang kelima, mengatur sistem kerja perangkat. Sistem operasi mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan, mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain-lain sebagainya. Tentunya dengan adanya sistem operasi, seluruh perangkat bisa saling bersinergi dan membentuk kesatuan untuk memaksimalkan fungsi sebuah perangkat tersebut. Oke, next. Oke, penjelasan berikutnya ini akan dijelaskan oleh Hamidin. Baik, langsung saja. Baik, berikutnya ada tujuan sistem operasi. Sistem operasi ini memiliki 3 tujuan yang paling utama, yaitu melakukan efisiensi. Sistem operasi bertujuan agar memungkinkan sumber daya yang ada di komputer bisa digunakan secara efisien. Yang kedua, memberikan kemudahan. Adanya sistem operasi bisa memudahkan komputer digunakan oleh para penggunanya. Yang ketiga, kemampuan untuk berevolusi. Tujuan sistem utama operasi lainnya adalah menerapkan fungsi-fungsi baru sistem komputer, karena sistem operasi bisa disusun dan direncanakan untuk pengembangan atau pengujian yang efektif. Yang terakhir ada jenis sistem operasi. Yang pertama ada sistem operasi standalone.
Sistem operasi standalone adalah sistem operasi dengan fitur tertentu yang bisa digunakan untuk single atau multi-user. Sistem operasi standalone merupakan sistem yang berdiri sendiri pada komputer desktop atau perangkat portable lainnya. Yang kedua adalah sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sistem operasi yang berjalan di suatu perangkat, khususnya yang disebut server. Sistem operasi jaringan yang dipasang di server dipakai untuk memberi pengguna kemampuan untuk mengelola data serta aplikasi. Sistem operasi ini memungkinkan pengguna dalam mengakses dan berbagi file dan perangkat. Kelebihan pengguna sistem operasi ini yaitu servernya yang terpusat. Yang ketiga ada sistem operasi waktu nyata atau real-time operation system. Sistem operasi waktu nyata menyediakan dukungan untuk sistem waktu nyata. Sistem operasi waktu nyata bisa berupa sistem waktu nyata keras atau hard real time atau sistem waktu nyata lunak soft real time. Yang keempat ada sistem operasi seluler. Sistem operasi seluler adalah jenis sistem yang berjalan secara eksklusif pada perangkat kecil seperti smartphone maupun tablet. Sistem operasi seluler menggabungkan fitur komputer pribadi dengan fitur tambahan yang berguna untuk perangkat genggam. Sistem operasi seluler akan dimulai saat perangkat dihidupkan. Fungsinya untuk menyediakan akses ke aplikasi yang diinstal. Sistem operasi seluler juga mengelola konektivitas jaringan nirkabel. Keuntungan atau kelebihan sistem operasi seluler adalah sistemnya mudah dipelajari dan dioperasikan oleh penggunanya. Namun beberapa iOS seluler juga bisa sangat menguras baterai perangkat sehingga perlu rutin pengisian ulang. Yang kelima adalah sistem operasi embedded. Sistem operasi ini adalah sistem yang tertanam yang merupakan sistem operasi khusus yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu untuk perangkat. Artinya sistem ini tidak berdiri sendiri. Tugas utama iOS ini adalah menjalankan kode yang memungkinkan perangkat melakukan tugasnya. iOS ini tertanam bisa berada pada chip dalam perangkat elektronik. Ya, segitu saja. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan kita pada pelajaran sistem operasi. Dan kalau ada kesalahan atau keliruan, mohon dimaklumi. Kami dari kelompok 10 mengundur diri. Saya Febrio Adi Sasaka dan Hamidin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.